Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Pak Nahas kali ini akan membahas gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Kebanyakan buku-buku fisika itu memberikan rumus-rumus yang cukup banyak ya. Jadi GJB itu ada 3 rumus, GVB ada 3 rumus, GVA ada 3 rumus. Jadi cukup banyak rumus yang harus kita hafalkan. Kali ini bersama Pak Nahas akan memberikan cara yang mudah tanpa menghafalkan 9 rumus tersebut. Jadi Pak Nahas akan memberikan cara yang lebih mudah dengan menggunakan 3 rumus GLBB yang sudah kalian hafalkan. Pertama-tama kita tulis rumus GLBB. Rumus yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Rumus nomor 2, S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Rumus nomor 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita mulai dengan mengingat soal GLBB dulu. Mobil sedang bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kita tulis, diketahui V awal 10 meter per sekon. Kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. A 2 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. 4. Tentukan A. Ini ditanya. Yang A, besar kecepatan mobil pada akhir mengalami percepatan. VT berapa? Kemudian yang B, jarak tempuh mobil selama terjadi percepatan. S berapa? Baiklah, kita jawab. Yang A dulu. Perhatikan, yang ditanyakan VT. Kita lihat di rumus GLBB, VT ada di rumus nomor 1 dan rumus nomor 3. Kemudian kita lihat yang diketahui ada V0, ada A, ada T. Di mana V0, A, dan T ada di rumus nomor 1. Ini V0, A, dan T. Nah, sehingga kita pakai rumus nomor 1. Sedangkan kalau kita pakai rumus nomor 3, ada V0, ada A. Di sini S belum diketahui, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus nomor 3. Jadi kita pakai rumus nomor 1, VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 10 plus A-nya 2, T-nya 4. 10 tambah 8 berarti 18 meter per sekon. Kemudian kita jawab yang B. S. Kita cari rumus yang ada S-nya, rumus nomor 2 dan rumus nomor 3. Sedangkan yang diketahui V0 ada A, kemudian T. Berarti rumus nomor 2 memenuhi ya. V0, A, dan T. Sebenarnya rumus nomor 3 juga bisa dipakai, yaitu V0, A, kemudian S. Ditanyakan VT ini barusan kita temukan ya. Ini. Cuma resikonya kalau kita pakai rumus nomor 3, kalau misalnya VT yang barusan kita cari itu salah, maka untuk jawaban kita yang B ini akan salah juga. Jadi untuk menghindari risiko kita menggunakan rumus nomor 2. S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Kita masukkan V0-nya 10 kali 4 plus setengah A-nya 2, T-nya 4 kuadrat. Sama dengan 40 plus ini 2, dengan 2 coret habis, tinggal ini 16, sehingga hasilnya 56 meter. Sekarang kita masuk ke soal GJB. Kita tulis dulu, diketahui perhatikan soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari menara yang tingginya 80 meter. Kita coba gambarkan.
menara. Tingginya 80 meter. Berapa ketinggian bola di atas tanah setelah bergerak 1 sekon? Jadi misalnya ini bolanya di sini, kemudian bergerak 1 sekon, posisinya di sini ya. Nah ini, jadi ini ke sini 1 sekon. Tapi yang ditanyakan adalah ketinggiannya di atas tanah. H. Nah ini berapa? Nah untuk itu kita nanti akan mencari jarak tempuhnya dulu selama 1 sekon ini. Nah, jadi jarak tempuhnya ini kita cari dulu. Kita tuliskan dulu untuk soal GJB itu sebuah bola dijatuhkan. Ini artinya V0-nya 0. Nanti kecepatan awalnya itu tidak ada. Kemudian benda yang jatuh itu percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi ya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Karena dipercepat jadi ini plus. Kalau gerak vertikal ke atas itu diperlambat, jadi minus. Tapi kita pakai plus sekarang karena gerak jatuh bebas atau arahnya ke bawah. Nah, kita coba sekarang jawab. Kita akan mencari S dulu. Nah, S itu ada di rumus nomor 2 dan rumus nomor 3. Sedangkan yang diketahui adalah V0, A, dan T. Nah, ini ada di rumus nomor 2 ya, V0, A, ini T. Jadi kita menggunakan rumus nomor 2. S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. V0-nya adalah 0, T-nya 1, plus setengah A-nya adalah 10 kali 1 kuadrat. 0 yang ini setengah kali 10, 5 kali 1. Ini 5 meter. Kemudian H kita cari dengan menghitung 80 dikurangi S ini. S-nya 5 meter. Jadi H sama dengan 80 dikurangi 5 sama dengan 75 meter. Nah, ini anak-anak jawabannya. Sekarang kita mencoba menggunakan rumus GLBB untuk menyelesaikan soal GVB. Kita tulis diketahui. Perhatikan, Firmansyah melempar batu ke bawah pada sebuah sumur tua dengan kecepatan awal 2 meter sekon. Kita tulis V0-nya 2 meter per sekon. Ternyata batu mencapai dasar sumur setelah bergerak 0,8 sekon. T 0,8 sekon. Berapa kedalaman sumur tersebut? Ditanyakan kedalaman berarti S, jarak tempuhnya itu ya. S berapa? Nah, di sini percepatannya karena bergerak ke bawah ya, nanti dipercepat. Berarti percepatannya adalah plus 10 meter per sekon kuadrat. Kita jawab. S ada di rumus nomor 2 atau rumus nomor 3. Sedangkan yang diketahui ada V0, ada T, ada A. Sehingga rumus yang sesuai kita pakai ada rumus nomor 2. Kita pakai S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. V0-nya adalah 2, T-nya 0,8 plus setengah A-nya 10. Kemudian T kuadrat 0,8 kuadrat. Nah ini kita coba selesaikan ke kanan. 2 kali 0,8 1,6 plus setengah kali 10 kali ini 0,64. Nah ini kalau kita
coret gini, ini jadi 0,32 ya. Kemudian kali 10, 3,2. Jadi 1,6 ditambah 3,2. Hasilnya adalah 4,8 meter. Berikut kita masuk ke soal GVA. Sekarang kita menggunakan rumus GLBB untuk menyelesaikan soal GVA. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kita coba gambarkan gerakan bendanya ya, biar mudah dipahami. Ini benda bergerak ke atas dan turun. Ini kecepatan awalnya di sini V0. Kita tuliskan di sini V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian ada lagi percepatannya ya. Karena benda bergerak ke atas berarti diperlambat. Jadi percepatannya min 10 meter per sekon kuadrat. Hitung ketinggian maksimum yang akan dicapai bola. Berarti posisinya ada di sini bola. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S di posisi maksimum ya. Berarti di sini ditanyakan yang A, S max. X max itu ditanyakan dengan syaratnya apa? Yaitu VT-nya 0 karena di posisi puncak mau turun. Nah, oke. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, hitung pula besar kecepatan bola saat berada di posisi 4 meter di bawah titik tertinggi. Titik tertinggi ini ke bawah 4 meteran saja di sini posisinya atau di sini. Nah, ini di sini ini kecepatannya berapa ya? Yaitu dengan 4 meter di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tuliskan di sini VT-nya berapa. Kita coba jawab. Yang A, S kita cari dengan VT 0. S ada di rumus nomor 2 dan rumus nomor 3. Kemudian diketahui yang lain adalah ada V0, kemudian ada A, kemudian ada VT. Ini S, berarti rumus nomor 3 yang paling sesuai ya. Jadi ada VT, ada V0, ada A. Kita tuliskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT 0 kuadratkan, hasilnya 0. V0 kuadrat, 10 kuadrat, 100 plus 2 kali A-nya min 10 kali S. Fat, aja bengak-bengok, Fat. Fat, aja bengak-bengok. 0 sama dengan 100 min 20 S. Min 20 S pindah kiri, 20 S sama dengan 100. S sama dengan 100 dibagi 20, hasilnya 5 meter. Kemudian yang B kita jawab. Yang B menanyakan VT berapa ketika berada di posisi ini 4 meter di bawah posisi tertinggi. Sedangkan barusan kita hasilkan S maksimumnya yaitu 5 meter. Artinya VT itu ditanyakan saat atau jika jarak tempuhnya itu 1 meter ya. Nah, gitu. Nah, berarti kita cari rumus VT. Ada di rumus nomor 1 dan nomor 2. Kemudian diketahuinya adalah V0, A, kemudian S ini yang 1 meter. Berarti yang sesuai adalah rumus nomor 3 lagi. Kita tuliskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sama dengan V0 kuadrat 10 kuadrat 100 plus 2 kali min 10
kali S-nya 1 meter. Sama dengan 100 dikurangi 20, 80. Sehingga VT sama dengan akar 80. 80 menjadi 5 kali 16. 16 keluar dari akar menjadi 4 akar 5 meter per sekon. Sekarang kita coba lagi ke soal GVA yang kedua. Coba anak-anak kita selesaikan soal GVA yang kedua. Tulis dulu, diketahui seorang anak melemparkan bola voli vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon hingga bola jatuh ke tanah. Tulis dulu V0-nya 40 meter per sekon. Kemudian percepatannya min 10 ya, karena diperlambat. Berapa lama bola berada di tanah? Yang ditanyakan adalah T tanah. Sekarang kita coba menyelesaikan menggunakan rumus-rumus di GVA ya, yang biasa dipakai anak-anak. Baru nanti kita menggunakan rumus GLBB yang Pak Nahas ajarkan ke kalian semua. Jadi biasanya anak-anak memahaminya gerakan ini adalah begini. Jadi benda dilempar ke atas, setelah sampai di puncak, kemudian turun. Nah, ketika gerakan ke atas ini, GVA yang dipakai. Kemudian ketika turun, GJB yang dipakai. Nah, sehingga ini mencari berapa lama bola berada di udara, berarti mencari waktunya dari bawah ke atas, kemudian nanti ditambah dengan dari atas ke bawah. Sekarang kita mencari T yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak menggunakan rumus GVA. Anak-anak biasanya menggunakan rumus VY sama dengan V0 min GT. VY-nya 0 ya, karena berada di puncak, kemudian V0-nya diisi 40 min 10T. Min 10T pindah ke kiri, 10T sama dengan 40. T atau T max biasanya simbolnya ya, sama dengan 40 bagi 10 sama dengan 4 sekon. Kemudian benda turun yaitu melakukan gerak jatuh bebas. Untuk mencari gerak jatuh bebas GJB, nanti anak-anak biasanya menggunakan rumus yaitu Y atau H ya, Y atau H sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, di sini Y-nya belum ada, jadi Y-nya kita cari dari gerakan GVA tadi, yaitu menggunakan nilai T max 4 sekon. Jadi di sini kita mencari Y dulu ya, yaitu Y atau H sama dengan V0 kali T, min setengah G T kuadrat. Sama dengan, atau pakai rumus Y max juga ada ya, yang dihafalkan sama anak, atau pakai rumus ini juga bisa, yaitu V0-nya 40 kali T max-nya 4 min setengah kali G-nya 10 dan 4 kuadrat. 40 kali 4, 160 min, ini 4 kuadrat, 16 dibagi 2, 8 kali 10, 80. Sehingga hasilnya 80 meter. Nah, kemudian kita menggunakan rumus GJB, ini, sini. Nah, ini, di 80, ini ya, sama dengan setengah G, G-nya 10 ya, kemudian T kuadrat. Ini 5 ya, T
T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. T sama dengan akar 16 itu 4 sekon. Sehingga T totalnya atau T tanah T 4 ditambah 4 hasilnya 8 sekon. Nah, ini biasanya anak-anak menggunakan cara ini. Nah, sekarang Pak Nakas mau memperkenalkan menggunakan rumus GLBB. Karena GVA juga GJB, GVB ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, perhatikan. Nah, yang dicari adalah T tanah. Berarti rumus yang ada T-nya ada rumus nomor 1 dan rumus nomor 2. Kemudian yang kita ketahui bahwa pada saat di posisi di tanah, ya, itu S-nya adalah 0. Mengapa 0? Karena bola berada di posisi seperti saat awal dilemparkan. Nah, berarti posisinya tetap 0 meter. Nah, sehingga kita harus menggunakan rumus yang ada S-nya. Jadi T dicari, kemudian ada S. Nah, ini ada di rumus nomor 2. Di rumus nomor 1 tidak ada S. Jadi kita tuliskan S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. S-nya diisi 0, V0-nya 40, T-nya kita cari, plus setengah A-nya karena ini GVB ya, karena ini GVA, maka diperlambat berarti pakai minus 10. Kemudian T kuadrat. Dan ini minus 5 T kuadrat pindah kiri jadi 5 T kuadrat sama dengan 40T. Sama-sama dibagi T sehingga yang kiri menjadi 5T, yang kanan 40. Sehingga T sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8 sekon. Nah, kalau kita menggunakan rumus GLBB banyak kemudahan. Yang pertama, kita tidak menghafalkan banyak rumus. Yang kedua, kita hanya menggunakan 3 rumus GLBB yang sudah kita pahami sebelumnya. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan cara cepat atau cara sederhana ya. Kalau ini cara yang sebelumnya ini agak panjang ya, seperti ini. Oke anak-anak, agar kalian semakin memahami materi GJB, GVB, dan GVA, silakan kalian mengerjakan beberapa soal ini yang sudah Pak Nakas kasih kuncinya. Selamat bekerja menggunakan rumus GLBB. Semoga kalian berhasil menjawab dengan benar. Jika penjelasan dari Pak Nakas ini bermanfaat bagi anak-anak, silahkan tekan tombol subscribe dan like, serta share ke teman-teman kalian, agar Pak Nakas semakin bersemangat dalam menyampaikan materi-materi baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.